kakak percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kita dengan kesehatan yang terbaik. Masih tetap sehat kan? Masih tetap bersukacita karena apa? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita semua. Yuk adik-adik, hari Minggu ini kita mau beribadah bersama-sama, kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta urapan Tuhan turun atas kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Engkau telah rela mati buat kami, Engkau bangkit untuk kami semua supaya kami Tuhan mengalami kemenangan. Anak-anak-Mu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, kami tetap percaya urapan Tuhan juga ada beserta kami. Ada di rumah kami, mengurapi kami satu persatu anak-anak yang menonton, yang mengikuti ibadah online Starkid pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, suasananya boleh gak enak. Kita di rumah mungkin ada yang bosan, ada yang aduh mau ngapain lagi sini, gak bisa ketemu teman-teman. Tapi kita boleh percaya kalau Yesus ada bersama dengan kita, kita tidak pernah merasa bosan, kita tidak pernah merasa jenuh, tapi kita terus bersuka cita. Oleh karena itu adik-adik, kita mau pujikan bersama-sama yuk lagu Gelora Sukacita, karena kita mau sukacita Tuhan terus ada bersama dengan kita semua. Bergelora dalam hidup ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan.
Yesus bersama dengan kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah cemas. Dimanapun berada, kita berada, Tuhan Yesus pasti berada bersama dengan kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, ya, dan yang terpenting Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ku daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Dayung, 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 dayung tahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk, adik-adik di rumah kita sama-sama mendaki bersama Tuhan Yesus. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay. Tuhan Yesus bersama dengan kita, urapannya juga bersama dengan kita semua, mengurapi kita satu persatu. Mari kita akan siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Adik-adik siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan, taat dengan firman Tuhan Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu.
kepadamu Tuhan. Kami ingin Menjadi yang anak-anak yang manis, yang cinta Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami buka telinga kami untuk firman-Mu. Kami rindu mendengarkan dengan taat, dengan tertib firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami juga Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu. Kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Pastinya semua memuji dengan sukacita ya. Menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita, siapkan diri kita supaya kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Yuk sama-sama kita saksikan ya. Yohanes Pembaptis datang ke daerah padang Yudea. Ia mulai memberitakan beberapa hal penting kepada orang banyak. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis adalah orang yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya berkata, Siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalannya. Baju Yohanes terbuat dari bulu unta. Yohanes memakai ikat pinggang kulit. Makanan Yohanes belalang dan madu hutan. Orang banyak yang berasal dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan daerah sekitar Sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan mereka. Kemudian Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Banyak orang Farisi dan Saduki datang ke tempat Yohanes membaptis. Ketika Yohanes melihat mereka, dia berkata, Kamu keturunan ular. Siapa yang menyuruhmu melarikan diri dari kemarahan Allah yang akan datang? Tunjukkan kalau kau sungguh-sungguh bertobat. Jangan mengira bahwa dengan berkata Abraham adalah bapak kami akan menolongmu. Aku katakan bahwa Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah ada pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Aku membaptismu dengan air sebagai tanda kamu bertobat. Kemudian, akan datang orang yang lebih besar daripadaku. Aku pun tidak layak untuk membuka sandalnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dia membawa alat penampi, membersihkan dan mengayak butir gandum sehingga tinggal yang baik saja dan menyimpannya di gudang. Bagian yang jelek akan dibakar dengan api yang tidak akan padam. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya video berikut tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis menyerukan satu kata, yaitu apa? Bertobat. Sekali lagi ya, satu kata kunci yang mau kita pelajari hari ini, yaitu bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat artinya berbalik. Berbalik dari mana? Berbalik dari cara hidup yang lama, cara hidup yang jahat kepada cara hidup yang baik, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tentunya dalam bertobat itu harus ada kita di dalam Tuhan Yesus.
Nah, kalau kita sudah ke gereja, kalian mengikuti ibadah secara online setiap minggu, tapi kita nggak pernah mau bertobat, kita nggak menyadari kesalahan kita atau dosa kita, maka itu pun menjadi sia-sia. Nah, maka hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis ya, yaitu dia menyerukan satu kata tentang pertobatan. Nah, pertobat sekali lagi tadi artinya adalah berbalik dari cara hidup yang jahat, yang lama kepada cara hidup yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertobatan itu sendiri harus sungguh-sungguh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalian yang di rumah, yang menyaksikan secara online, pertobatan apa yang mau kita lakukan hari-hari ini? Misal, tadinya suka marah-marah, tadinya suka pukul-pukul, ya, tadinya suka ngomongnya kasar. Tapi karena firman Tuhan berkata nggak boleh ngomong kasar, firman Tuhan berkata harus menjadi orang yang lemah lembut. Terus kita belajar menjadi orang yang baik, menjadi anak-anak yang memiliki perkataan yang baik. Memang gak gampang, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh melakukannya, kita pasti bisa. Ya, nah Yohanes Pembaptis dalam cerita video yang kita saksikan tadi juga menceritakan tentang orang Farisi dan orang Saduki. Mereka taat beribadah, yes. Mereka ke bait Allah, yes. Mereka sungguh-sungguh beribadah, yes. Tapi itu semua hanya sekedar supaya dilihat orang. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya. Ya, mereka main-main, nggak sungguh-sungguh melakukan bentuk dari ibadah tersebut. Ya, akhirnya mereka menjadi orang yang picik. Mereka menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini pasti adik-adik semua pengen hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama bertobat ya. Ayo kita sama-sama memiliki buah dari pertobatan. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12 yang tadi kita pelajari bersama ya, kita lihat bersama. Nah, Tuhan juga menyerukan, Yohanes Pembaptis menyerukan untuk kita memiliki buah dari pertobatan kita. Nah, misal tadinya suka marah-marah menjadi nggak suka marah-marah. Tadinya malas belajar, ya menjadi rajin belajar karena setelah mendengar firman Tuhan, ya supaya kita rajin menjadi rajin belajar. Nah, jadi adik-adik yang di rumah maupun yang dimanapun kita berada yang menyaksikan secara online, mari kita sadari sama-sama dosa kita atau kesalahan kita. Kita juga bertobat, ya. Firman Tuhan akan mengajarkan kita, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh kita dapat melakukannya dan kita menjadi anak-anak yang berbahagia karena firman Tuhan yang kita lakukan. Nah, ayat hafalan hari ini adalah sama-sama ya, kita lihat bersama-sama dalam sama-sama kita lihat dalam Lukas 5 ayat 32. Bunyinya adalah, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Sekali lagi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, ayat hafalannya Lukas 5 ayat 32. Ingat-ingat ya, Lukas 5 ayat 32. Ayo mari sama-sama kita bertobat ya. Kita sama-sama menyadari dosa dan kesalahan kita sama-sama bertobat dan kita menjadi pribadi yang memiliki buah kebaikan dalam hidup kita. Dan orang-orang melihat menikmati buah tersebut dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar satu hal, bahwa saat kami mengikut Tuhan, kami juga harus menjalani yang namanya pertobatan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu memiliki kerendahan hati untuk kami bertobat dari dosa dan kesalahan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga anak-anakmu dimanapun kami berada, mereka berada, kiranya Roh Kudus mengingatkan kepada mereka semua hal-hal apa yang harus mereka perbaiki,
atau mereka bertobat, supaya mereka semua boleh memperoleh bagian dalam kerajaan Allah, dan mereka boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan anak-anak-Mu Tuhan memiliki buah-buah kebaikan dalam kehidupannya. Orang-orang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.